Puasa Ramadan. Ya, kita semua tahu ya soal menahan lapar dan dahaga dari fajar sampai senja. Tapi, pernah kepikiran nggak sih, kenapa sebetulnya kita melakukan ini dan apa iya tradisi puasa ini benar-benar dimulai dari Islam? Nah, siap-siap ya, karena kali ini kita akan menelusuri sebuah sejarah yang mungkin akan mengejutkan Anda. Sebuah perjalanan tentang bagaimana sebuah ibadah bisa berevolusi dari sesuatu yang tadinya terasa berat banget menjadi sebuah rahmat yang luar biasa. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Setiap tahun, jutaan dari kita menjalankan ibadah ini. Tapi, seberapa sering kita benar-benar berhenti sejenak dan bertanya, dari mana sih semua ini berawal? Dan gimana ceritanya sebuah praktik kuno bisa berkembang jadi seperti yang kita kenal sekarang? Yuk, kita mulai perjalanan ini sama-sama dan temukan jawabannya. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari zaman para nabi untuk lihat tradisi puasa sebelum Islam. Terus kita akan lompat ke era awal Islam untuk menyaksikan puasa wajib yang pertama kali. Dari situ kita akan bahas momen krusial saat perintah puasa Ramadan turun, mengikuti evolusi peraturannya yang dramatis, dan kita tutup dengan cerita di balik sholat tarawih yang selalu menyatukan kita semua. Baik, kita mulai dari bagian pertama. Mungkin banyak yang mengira ya kalau puasa itu eksklusif milik Islam. Tapi ternyata nggak sama sekali. Jauh sebelum Nabi Muhammad, praktek ini tuh sudah jadi bagian penting dari tradisi spiritual para nabi sebelumnya. Bisa dibilang, ini seperti benang merah yang menyambungkan semua agama Abrahamik. Coba deh lihat lini masa ini. Ceritanya itu dimulai dari Nabi Adam, yang berpuasa 3 hari sebagai bentuk penebusan. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai puasa Ayyamul Bid. Tradisi ini lalu dilanjutkan oleh Nabi Nuh yang berpuasa sebagai rasa syukur karena selamat dari banjir banjai. Terus ada Nabi Daud yang menjadikannya praktek rutin, puasa selang-seling yang kita kenal sebagai puasa Daud. Sampai ke Nabi Musa yang berpuasa untuk merayakan kebebasannya dari Fir'aun. Jadi jelas banget kan, puasa itu bukan hal baru, tapi sebuah warisan spiritual yang umurnya sudah ribuan tahun. Oke, sekarang kita lompat maju ke abad ke-7. Coba bayangkan suasana di kota Madinah, tempat komunitas muslim yang baru hijrah memulai babak baru dalam hidup mereka. Nah, disinilah puasa pertama yang diwajibkan kepada umat Islam ditetapkan. Dan yang menarik, puasa itu bukan puasa Ramadan. Jadi sesampainya di Madinah, Nabi Muhammad melihat ada sesuatu yang menarik. Komunitas Yahudi di sana ternyata sedang berpuasa di hari ke-10 bulan Muharram. Karena penasaran, Nabi pun bertanya, "Kalian ini puasa apa?" Mereka menjawab, ini adalah hari di mana Tuhan menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Mendengar jawaban itu, Nabi Muhammad memberikan sebuah respons yang sangat kuat. Aku lebih berhak atas Musa daripada kalian. Pernyataan ini bukan sekedar pengakuan, tapi sebuah penegasan. Penegasan bahwa Islam adalah kelanjutan dari tradisi para nabi. Dan sejak saat itu, puasa Asyura pun ditetapkan sebagai puasa wajib pertama bagi umat Islam. Tapi ternyata, puasa Asyura ini hanya menjadi kewajiban selama kurang lebih 1 tahun. Setelah itu, terjadi sebuah momen yang benar-benar mengubah segalanya. Wahyu baru turun, membawa perintah untuk sebuah ibadah puasa yang dirancang secara khusus dan eksklusif untuk umat Islam. Nah, ini dia ayat yang mengubah segalanya. Ayat ini nggak cuma memerintahkan puasa, tapi juga menegaskan posisinya sebagai pilar utama iman. Ayat ini menghubungkan praktik puasa dengan masa lalu, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, tapi sekaligus memberinya tujuan baru yang sangat spesifik, yaitu untuk mencapai takwa. Penjelasannya datang nggak lama setelah itu. Ayat berikutnya menyebutkan secara spesifik, bulan Ramadan. Dengan turunnya perintah ini, puasa Ramadan resmi menjadi kewajiban utama. Sementara puasa Asyura yang tadinya wajib, statusnya berubah menjadi sunnah atau sukarela. Nah, inilah titik awal lahirnya puasa Ramadan yang kita kenal sekarang. Disinilah ceritanya jadi sangat menarik dan manusiawi. Coba bayangkan, Ramadan pertama itu kondisinya berat banget, jauh dari apa yang kita alami sekarang. Bagian ini akan menyoroti betapa sulitnya tantangan yang dihadapi umat Islam saat pertama kali menjalankan ibadah ini. Coba deh kita bayangkan posisi mereka saat itu. Ini bukan sekedar nggak makan dan minum loh, ini puasa sebulan penuh, sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Mana dilakukannya di tengah gurun Arab yang panasnya luar biasa dengan bekal seadanya, cuma kurma dan tepung. Seolah itu belum cukup, mereka juga harus menghadapi perang besar pertama dalam sejarah Islam, yaitu Perang Badar, sambil berpuasa. Tapi tantangan yang paling berat dari semuanya justru datang dari aturannya sendiri. Slide ini nunjukin betapa drastis perbedaannya. Aturan awalnya itu super berat.
Waktu makan cuma diperbolehkan setelah sholat Isya. Dan kalau mereka sudah tidur sebelum makan, ya udah mereka harus lanjut puasa sampai Isya keesokan harinya. Kebayang nggak? Nggak ada sahur, nggak ada jeda malam. Praktis ini seperti berpuasa hampir 24 jam non-stop setiap hari. Benar-benar sebuah tantangan fisik dan mental yang luar biasa. Lalu, apa yang memicu perubahan? Sebuah kisah yang sangat menyentuh. Ada seorang sahabat bernama Qais bin Shirmah. Dia bekerja keras seharian penuh di ladangnya. Pas pulang untuk buka puasa, ternyata di rumah nggak ada makanan. Istrinya buru-buru pergi mencarikan makanan. Tapi apa yang terjadi? Saat istrinya kembali, ia mendapati Qais sudah tertidur pulas karena saking lelahnya. Menurut aturan saat itu, kalau sudah tertidur, ya sudah, dia nggak boleh makan lagi. Keesokan harinya, dengan perut kosong, dia melanjutkan puasa. Dan akhirnya pingsan. Kisah tentang Qais ini sampai ke telinga Nabi. Dan sebagai respon langsung atas penderitaan seorang manusia ini, turunlah wahyu. Ayat inilah yang mengubah segalanya. Ayat ini menetapkan batas waktu puasa yang kita kenal sekarang, dari fajar sampai matahari terbenam. Dan sepanjang malam, makan, minum, dan hal-hal lain yang tadinya dilarang, sekarang diperbolehkan. Ini bukan sekedar perubahan aturan, ini adalah wujud nyata dari belas kasihan Tuhan. Dan kemudahan itu nggak berhenti di situ. Beberapa tahun kemudian, saat ekspedisi Fatu Mekah, Nabi melihat para sahabatnya begitu kelelahan karena berpuasa sambil melakukan perjalanan jauh. Apa yang beliau lakukan? Beliau dengan sengaja meminta air, lalu meminumnya di depan semua orang untuk memberi contoh. Ketika ada beberapa orang yang masih ragu-ragu untuk berbuka, beliau bahkan memberi teguran yang cukup keras, menyebut mereka orang yang bermaksiat. Pesannya sangat jelas, menerima keringanan dari Tuhan, itu juga bagian dari ketaatan. Nah, ini salah satu bagian evolusi yang paling menarik nih. Ternyata sempat ada sebuah fase transisi. Untuk sementara waktu, umat Islam diberi pilihan, mau puasa atau kalau dirasa berat, boleh deh membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Ini tuh seperti sebuah program pelatihan ilahi, sebuah cara untuk membangun kebiasaan dan kekuatan iman secara bertahap. Begitu komunitas ini dirasa sudah siap dan kuat, barulah aturan finalnya ditetapkan. Puasa kembali menjadi wajib bagi yang mampu, tentu saja lengkap dengan semua keringanan yang sudah kita bahas tadi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari cerita kita. Kali ini tentang sholat malam yang sangat identik dengan Ramadan, yang selalu sukses memperkuat rasa kebersamaan kita. Ya, sholat taraweh. Awalnya Nabi Muhammad sendiri yang memimpin sholat tarawih berjamaah di masjid. Malam pertama, beberapa sahabat ikut. Malam kedua, jamaahnya berlipat ganda. Malam ketiga, masjid sampai penuh sesak. Tapi anehnya, di malam keempat beliau nggak muncul. Para sahabat jelas bingung. Keesokan paginya beliau menjelaskan alasannya. Beliau khawatir kalau beliau terus memimpin sholat itu, nanti Tuhan akan mewajibkannya. Dan karena rasa cintanya yang begitu besar, beliau memilih untuk tidak membebani umatnya. Sebuah bentuk kasih sayang yang luar biasa kan? Nah, setelah Nabi wafat, tradisi sholat malam ini tetap berjalan. Tapi orang-orang melakukannya sendiri-sendiri atau dalam kelompok-kelompok kecil yang tersebar di berbagai sudut masjid. Sampai suatu malam, di masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau masuk ke masjid dan melihat pemandangan ini. Tiba-tiba, sebuah ide cemerlang muncul. Wah, alangkah indahnya kalau mereka semua disatukan di belakang satu imam. Beliau pun gak pakai lama, langsung menunjuk seorang qori terbaik untuk jadi imam dan menyatukan semua jamaah. Jadi inilah transformasi yang terjadi. Dari pemandangan yang tadinya terpecah-pecah, menjadi satu barisan jemaah yang solid, rapi, dan teratur. Inisiatif Khalifah Umar ini bukan cuma soal efisiensi, tapi lebih dalam dari itu. Ini tentang menciptakan sebuah simbol persatuan dan kebersamaan yang kuat, yang akhirnya jadi ciri khas Ramadan sampai hari ini. Jadi, poin pentingnya adalah ini bukan perubahan dalam esensi ibadahnya ya. Sifat sholat taraweh tetap sunnah. Ini murni sebuah inovasi dalam hal pengaturan, yang tujuannya adalah untuk memperkuat semangat kebersamaan selama bulan suci. Jadi, apa inti dari semua cerita ini? Sejarah puasa Ramadan mengajarkan kita bahwa ibadah itu bukanlah sekumpulan aturan yang kaku dan statis. Tapi ia adalah sebuah dialog yang hidup antara Tuhan dan manusia. Sebuah perjalanan yang indah dari kesulitan menuju kemudahan, dari beban menjadi berkat, yang semuanya dilandasi oleh satu prinsip utama, kasih sayang dan rahmat. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Setelah tahu bahwa puasa yang kita jalani hari ini adalah hasil dari sebuah evolusi yang penuh dengan belas kasihan, bagaimana hal itu mengubah cara Anda memandang puasa?
Apakah puasa masih terasa seperti sekadar kewajiban menahan lapar dan haus? Ataukah sekarang ia terasa seperti sebuah anugerah, sebuah undangan untuk merasakan langsung rahmat Tuhan yang dirancang dengan begitu indah, khusus untuk kita?